kita bicara pembangunan, apa yang langsung terbayang? Jalan tol, gedung tinggi, atau kawasan industri? Siapa di sini yang masih mengira ekonomi pembangunan itu cuma soal membangun gedung-gedung? Ekonomi pembangunan itu jauh lebih dari sekedar pembangunan fisik. Ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana suatu negara atau wilayah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para ahli percaya bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, tetapi juga tentang distribusi pendapatan yang adil, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu permasalahan terbesar dalam ekonomi pembangunan adalah kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya soal tidak punya uang, tapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan hidup yang layak. Di banyak daerah, masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya dengan baik, sehingga anak tumbuh tanpa keterampilan lalu kembali sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Siklus ini terus berulang. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional di Indonesia tercatat sebesar 8,47% dari total populasi, yang setara dengan sekitar 23,85 juta jiwa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,03%, sedangkan di perkotaan mencapai 6,73%, relatif lebih rendah dibandingkan perdesaan. Meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan secara nasional, persoalan kemiskinan masih menghadapi tantangan serius dari sisi pemerataan wilayah. Disinilah ekonomi pembangunan berperan penting. Pendekatan ekonomi pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi pada pembangunan manusia. Beberapa strategi utama dalam ekonomi pembangunan untuk mengatasi kemiskinan antara lain: yang pertama, investasi pada pendidikan dan kesehatan. Pendidikan meningkatkan keterampilan, kesehatan meningkatkan produktivitas. Kedua, pemberdayaan ekonomi. Masyarakat melalui UMKM, koperasi, dan akses pembiayaan masyarakat kecil diberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Ketiga, penciptaan lapangan kerja produktif. Bukan sekadar pekerjaan, tapi pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Dan yang keempat, pembangunan wilayah yang inklusif. Desa dan daerah tertinggal harus menjadi bagian dari arus pembangunan nasional. Dengan strategi ini, pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi, ekonomi pembangunan bukan tentang seberapa megah kota dibangun, tapi tentang seberapa banyak masyarakat yang bisa keluar dari kemiskinan. Pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan dan kesejahteraan. Karena tujuan akhir ekonomi pembangunan bukan hanya angka, melainkan manusia dan kehidupannya.